Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sehat dan selalu bahagia. Sobat Subur, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa Sobat Subur, sangat istimewa. Karena hari ini tepat 59 tahun yang lalu, 13 Juli 1963, saya dilahirkan, dan pada saat ini 13 Juli tahun 2002 Sobat Subur, alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan sehat dan insya Allah akan senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman untuk Sobat Subur sekalian terkait dengan kegiatan-kegiatan saya setelah pensiun Sobat Subur. Jadi saat ini saya sudah hampir 1 tahun, karena nanti pas 1 Agustus 2022 saya pas 1 tahun menjalani masa purna bakti, masa pensiun, masa pengabdian ke masyarakat, ke lingkungan, ke keluarga, dan kita bisa lebih leluasa, lebih bebas karena memang tidak ada lagi ikatan kedinasan Sobat Subur. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Subur yang telah selalu kita saling mendoakan dan juga kita saling support untuk sesuatu yang hal kebaikan Sobat Subur. Sobat Subur, pohon sente ini sudah tingginya hampir 2 meter Sobat Subur. Ini kami tanam sekitar 2 tahun yang lalu waktu kami membuka kolam, dan ini manfaatnya juga untuk memberi pakan terutama untuk indukan ikan gurame Sobat Subur. Alhamdulillah Sobat Subur, saat ini kalau 1 tahun yang lalu pakaian dinas saya itu, ini kebanggaan kami nih Sobat Subur, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, karena saya mulai 7 Januari 1985 saya sudah mengabdi di Kementerian Keuangan. Jadi kurang lebih 36 tahun 7 bulan Sobat Subur mengabdi di Kementerian Keuangan, dan banyak sekali yang sudah saya peroleh, baik itu ilmu, pengalaman, dan juga tentunya untuk kebutuhan keluarga yang ada di tempat kami Sobat Subur. Sobat Subur yang berbahagia, hal yang kedua yaitu juga bahwa saya mempunyai channel YouTube Sobat Subur setelah purna tugas, setelah pensiun, yaitu kami membuka channel YouTube mulai 18 Januari 2022, dan alhamdulillah selama 5 bulan Sobat Subur saya mendapatkan email dari YouTube Sobat Subur, yaitu menyatakan bahwa channel saya telah memenuhi persyaratan program partner YouTube Sobat Subur, yaitu lebih 1000 subscriber dan lebih 4000 jam tayang, dan saya diminta untuk mengajukan monetisasi, yaitu pada saat tanggal 12 Juni itu subscribernya sudah 1110 dan jam waktu tonton publiknya itu 4047 jam Sobat Subur. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Subur yang telah mendukung channel kami, karena channel kami ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang berbagi ilmu Sobat Subur, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kita bisa terus saling berbagi untuk sesuatu yang hal kebaikan Sobat Subur. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 kami juga mendapatkan email dari YouTube yang menyatakan bahwa
mengucapkan selamat kepada saya karena telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Itu Sobat Subur. Jadi di hari ulang tahun yang ke-59 ini banyak sekali barokah, manfaat dan juga kebaikan-kebaikan yang kami peroleh. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, mengisi sisa waktu umur kita, kita senantiasa bisa saling berbagi dan juga saling mengisi Sobat Subur. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Subur yang telah mendukung channel kami, dan juga kepada Sobat Subur yang telah berkenan untuk bergabung di dalam pembuatan konten. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan ringkasan atau cuplikan Sobat Subur yang telah berkenan memberikan testimoni terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang juga kepada Sobat Subur yang ingin memberikan testimoni, ilmu, pengalaman, kami dengan sangat senang hati Sobat Subur, karena memang salah satu tujuan daripada pembuatan channel YouTube ini adalah saya ingin berbagi kepada masyarakat luas, kepada Sobat Subur semua, dan mudah-mudahan walaupun itu kecil, walaupun itu setitik ilmu, pengalaman akan bermanfaat untuk orang lain. Ikuti Sobat Subur cuplikan, pernyataan ataupun testimoni Sobat Subur yang telah berkenan mengisi konten YouTube kami Sobat Subur. Mungkin itu Pak Heru bincang kita hari ini. Mungkin ada pesan, Oke, mungkin untuk para Sobat Subur ya yang menyaksikan obrolan kita sore ini, ya, pesan saya untuk ya teman-teman yang muda, ya, jangan pernah berhenti untuk berkreasi, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Karena dengan berkreasi dan berinovasi itulah kita akan tetap survive, gitu ya. Termasuk juga untuk mungkin bapak-bapak yang sudah mau purna, ya, yang kebetulan ini kesempatan-kesempatan Pak Subur kan banyak para senior-senior kita juga, ya kan. Ya, jangan kemudian merasa ketika sudah purna itu ya sudah selesai, gitu ya. Kemanfaatan kita selesai. Ya kita berpikirnya harus bagaimana supaya kemanfaatan kita ini berlanjut. Kalau semula di kantor, ya sekarang di masyarakat. Saya sangat terinspirasi itu dengan aktivitas Pak Subur ya, setelah pensiun kemudian sibuk di aktivitas kemasyarakatan, ngurusin masjid, kan. Terus kemudian sibuk membagi sharing manfaat, bagaimana cara berkebun yang baik, gitu ya. Kemudian beternak ikan yang baik, gitu kan. Itu kan hal yang bermanfaat, ya. Dan artinya apa? Dengan semakin kita merasa terus bermanfaat, ya otomatis nggak berhenti. Nah, jiwa kita akan terus sehat, gitu kan. Karena kita merasa bahwa kita masih terus diperlukan ini, tidak hanya oleh keluarga, tapi juga oleh masyarakat. Itu aja barangkali. Ya, terima kasih Pak Heri. Mas Heri punya pengalaman atau rencana-rencana setelah pensiun, apa kira-kira kegiatan yang akan dilakukan? Kalau saya secara pribadi belajar sama Mas Subur, kalau ngelihat konten YouTube-nya, seingat saya baca lihat dari YouTube, kok enak banget ya hidup ini ya. Jadi kita enjoy Mas ya? Enjoy, sehat, dan aktivitasnya itu bisa kreatif, karena kreatifnya begini, dari background ilmu yang dia sehari-hari dulu bekerja dengan kehidupan pas pensiun begini, itu berubah 180 derajat. Itu yang saya tanyakan, karena saya punya mindset begini, untuk mengisi masa pensiun ini kita harus happy. Iya. Yang kedua, ya tetap belajar, nambah knowledge, nambah belajar yang bidang ilmunya tidak sesuai dengan selama Kita bekerja. Ini yang perlu saya tanyakan. Kalau bahasa Inggrisnya
ayem. Itu yang kita cari, sudah tentrem, ayem, sehat. Iya. Kalau saya pikir kalau kita hidup di tidak ada kegiatan, monoton aja, waktu pensiun ini di rumah diem aja, terus ibadah sampai rumah, jadi nggak ada kegiatan yang agak menantang dan menambah knowledge. Dalam kita selalu belajar. Nah, seperti saya ada background ya dari teknik, ya ingin belajar. Kita akan melihat Mas Subur ini ada kolam, belajar untuk makan kolam, ada ternak ayam ini di sini, dan ini juga makanan ayamnya gimana. Ini kita perlu belajar dan perlu mencoba, bukan hanya kita terus jadi bahasanya ngebos, enggak, kita mau si pelaku langsung. Jadi gerak dan dapat keringat dan kita mindset kita tenang. Itu yang kita inginkan, Mas Subur. Jadi apa benar merasakan seperti itu? Saya ingin seperti itu, mindset enggak muluk-muluk. Saya pengennya jadi ini di daerah kampung aja sehat dan tentrem, masyarakat berhubungan tetap. Jadi mungkin Mbah punya nasihat lah kepada kami yang masih muda, apalagi kita lihat anak-anak muda yang semangat kerjanya males Mbah ya. Mungkin Mbah punya punya nasihat lah kepada kami yang muda-muda atau anak-anak muda yang masih produktif lah Mbak. Mungkin nasihatnya apa Mbak untuk mereka Mbak? Ya daripada dia itu cuman males di rumah, mendingan ya di kebun-kebun gitu. Nanam mantang ini kan enak, enggak seberapa, nguretnya enggak seberapa. Ya. Hasilnya juga agak lumayan gitu loh. Iya Mbak. Jadi yang penting kita itu sehat, bisa kerja, biar semangat, badannya sehat gitu loh. Ya. Dengan kehadiran saya dan istri Mbak di lingkungan Pujo Basuki Dusun 1 ini Mbak, seperti apa Mbak kira-kira? Apa ngerusuhin enggak Mbak? Gimana, aku malah seneng rasanya Mbak? Itu ya, aku malah seneng. Punya tetangga lagi baik juga. Alhamdulillah Mbak. Aku juga seneng kalau ibunya juga suka main-main tempat aku sama bapak. Sering ya, iya. Karena memang kami itu udah ngerasain Mbak saya itu rasa seperti orang tua sendiri. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Mbak ya. Kesehatan, kemakmuran. Terima kasih. Sebetulnya pengalamannya ya pengalaman begitu aja, karena memang ini nggak direncanakan. Kebetulan ya rezeki Allah aja, punya lahan dan keluar ide untuk membuat kolam ikan. Nah inilah memang hanya berguyur, mengalir, tidak direncanakan sedemikian rupa bahwa menghadapi pensiun harus memiliki ini, tidak. Mungkin idenya dari mana Pak Di? Idenya saat diklat untuk mengeluarkan waktu itu coaching klinik untuk mengeluarkan niat kerja yang mempunyai batas waktu untuk diwujudkan. Nah saat ingat itu, terinspirasi dari itu saya mewujudkanlah kalimat yang saya utarakan pada saat diklat. Mana Mas? Oke, terima kasih Mas Subur. Sebelum saya bicara lebih jauh, mungkin saya perlu sharing nih ke teman-teman yang menonton channel ini. Mas Subur ini teman dan sohib sejak tahun 80 ya? Oh, iya. 1980 Ya, kita sama-sama satu SMA. Satu SMA. Cuman saya beda dengan Mas Subur ini. Beliau ini dari dulu di kelas memang tekun. Tekun, rajin belajar, pintar,
Beda dengan saya, kalau kata orang-orang agak-agak petakilan gitu. Ini terlalu ini menyanjung. Agak-agak petakilan. Makanya kesempatan hari ini yang kesempatan yang kedua saya main ke rumahnya Mas Subur ini, kita mau ngobrol-ngobrol. Kebetulan kita sama-sama sudah pensiun. Mas Subur ini dari Kemenq pensiunnya, sedangkan saya dari karyawan atau buruh swasta, buruh perusahaan swasta. Nah, saya tertarik ke sini. Mas Subur bisa happy terus, bisa happy dalam artian mengisi pensiunnya tanpa panik, tanpa post power syndrome gitu yang dikhawatirkan. Jadi ini mungkin aja bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan masa pensiun maupun yang sudah pensiun. Saya sendiri sudah memulai sejak 2 tahun yang lalu, karena kita swasta itu kalau untuk karyawan biasa itu di 55 tahun pensiun. Nah, saya mengisi kegiatan saya dengan sekali-sekali berkebun. Tapi berkebun bukan seperti kebun perusahaan yang sekian ribu hektar. Nah, kebun kita ini 10 hektar, tapi 10 hektar juga itu masih tipu-tipu. Karena sebetulnya 1 hektar isinya 10 jenis tanaman. Macam-macam tanaman. Iya. Sambil ngopi nih ya. Sambil ngopi kita. Kopi hitam tanpa gula. Karena umur-umur segini mesti hitung-hitungan sama gula. Jadi itu Mas Bro. Ada lagi tambahan. Nah, gimana Mas Bro? Kuncinya itu bergerak. Ya. Bergerak dalam artian secara fisik kita bergerak. Ya. Secara pikiran juga, ya, secara pikiran juga kita harus bergerak. Karena begitu 2 hal itu tidak bergerak, kita nggak jauh beda sama orang yang sudah selesai. Oh, udah mati ya istilahnya. Iya. Ya. Karena orang mati itu tidak bergerak. Iya. Ya, betul itu. Jadi kita harus bergerak, dan itu yang kadang-kadang berpengaruh sangat besar ke dalam progres keseharian kita. Ya. Ya. Tinggal kita mungkin kalau buat saya ya, sebagai karyawan biasa, skalanya yang kita perbaiki. Kalau saat karyawan kita dalam posisi nyaman dengan skala, baik skala ekonomi, skala kegiatan dan lain sebagainya luas, begitu pensiun skalanya kita kecilkan. Ya. Sesuai juga dengan kebutuhan kita. Yang paling penting mungkin sesuai dengan kemampuan tenaga kita. Iya. Kalau kita masih muda kan angkat 20 kilo masih kuat. Iya. Kalau udah pensiun kan mungkin harus kita kurangi. Betul. Karena otot-otot kita sudah berkurang. Jadi memang kegiatan pensiun itu harus betul-betul bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita. Betul. Nah, itu Mas Bro. Dan satu lagi dari satu quote yang paling selalu harus kita ingat dari kecil, bukan quote ya, apa ya, something kata-kata sakti lah gitu ya, bahwa kita tetap harus bisa membedakan yang mana want, yang mana need. Ya. Nah, ini yang buat kadang-kadang kita keserempet. Kita balik, yang want jadi need, yang need jadi want. Kelarin dulu yang need, baru kita bicara yang want. Bu Yana bisa bercerita dengan kondisi saat ini, sarana prasarana kerja yang ada. Baik Pak Subur, saya mengucapkan terima kasih Pak Subur datang kembali melihat-lihat kami di KPPN Padang setelah dulu dari 2013 sampai 2015 Pak Subur ini memimpin KPPN Padang ini dan meletakkan fondasi KPPN-nya jadi cantik, bagus seperti ini. Ya, fondasinya di zaman Pak Subur. Setelah gempa, gedung ini direhabilitasi kembali, susunannya juga sudah tertata dengan baik, tamannya juga sudah bagus. Ini zaman Pak Subur. Saya sekarang lanjutkan. Nah, paling interior dan konsep kerjanya yang ada perubahan Pak Subur. Jadi inilah kegiatan kami Pak Wojil setelah pensiun. Jadi petani, kita ada kolam ikan dan juga ada beberapa tanaman ya, ada juga sawah juga sih sedikit.
ada kebun pisang ya untuk kegiatan kita selama pensiun gitu. Gimana kesan-kesan Pak Fauzil nih lihat sahabatnya jadi petani gitu. Ya, saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman followernya Pak Subur ini. Ya, alhamdulillah saya sampai di sini, walaupun ini sebenarnya jiwa petualang ya. Begitu tahu Pak Subur ada di sini, saya langsung meluncur mencari alamat. Alhamdulillah saya ketemu di sini, mencari sahabat untuk silaturahmi sekaligus melihat dan belajar bagaimana Pak Subur ini sudah berhasil mandiri setelah pensiun, bercocok tanam, berkebun, kemudian memelihara ikan. Bisa kasih makan ikan. Nah, saya juga ikut kasih makan ikan untuk belajar sekaligus juga bagaimana cara kasih umpan ikan segala macam. Termasuk pakannya mungkin kan ya, Pak Fauzil bisa lihat tadi agak beda kan dengan di tempat lain. Pakannya karena selama ini kita kan tahu cuman pakannya beli ya, beli ke karung atau per kilo kan. Tadi saya lihat juga ada pakan buat ini sendiri ya. Ya ini tentunya lebih murah kali setelah di kosnya, dan itu mungkin lebih menguntungkan secara ekonomis. Dan ini usaha yang saya kira buat teman-teman yang lain bisa menjadi motivasi buat saya sendiri, mungkin teman-teman yang lain, bahwa usaha seperti ini bisa membuat kita yang pertama enjoy dalam hidup ini, bahagia kita. Saya melihat ikan makan aja senangnya luar biasa. Begitu kita lempar ikan, dia itu datang menghamburan, datang, wah subhanallah, luar biasa ini. Mungkin begitu. Iya, jadi memang gitu Pak Fauzil. Saya juga sebenarnya kegiatan ini kan sebenarnya kalau kita pensiun kan waktunya kita istirahat ya. Artinya kan kita udah 36 tahun. Saya kan masa kerja 36 tahun. Pak Fauzil berapa tahun? Ya kurang lebih. Iya, sama kan kita kan. Artinya kita udah puluhan tahun bergelut di birokrasi yang aturannya cukup sudah terstruktur ya kan. Ya, kalau kita saat ini udah merdeka gitu kan. Iya. Yang penting kita terus aktif menjaga kesehatan sih terutama. Betul, itu yang utama. Ya kalau kita untuk rezeki sehari-hari kan kita ada pensiun, misalnya untuk makan seharian, keseharian kita cukup lah ya. Tapi bagaimana kita bisa terus aktif ya supaya badan kita sehat. Tadi yang paling penting kita harus senang, bahagia. Betul sekali Pak Subur. Jadi usaha yang kita jalani ini ya untuk membuat kita senang, enjoy. Dan satu lagi kita jangan lupa juga di saat inilah kita mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi ibadah itu ibadah kita nomor satu itu ya kan. Jadi kalau ini kan supaya kita nggak jenuh lah di rumah, ada aktivitas, dan yang paling penting tadi kita tetap menjaga kesehatan dan kebahagiaan kita gitu Pak Fauzil. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali nih Pak Fauzil dari Banda Aceh. Sahabat dari Banda Aceh bisa datang ke Bandar Lampung di Trimurjo ya, Lampung Tengah. Dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kita jaga sepanjang masa ya Pak Fauzil ya. Amin Pak. Oke. Ya Yud, terima kasih juga Pak Subur, ini saya sudah disambut di sini, kemudian walaupun datangnya tanpa memberi kabar terlebih dahulu, tapi begitulah sahabat harus dicari dimanapun berada, supaya tetap terjaga dan terawat dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Subur. Salam untuk semuanya. Oke, terima kasih sahabat Subur. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Pak D. Agus ini seperti vlog saya yang sebelumnya, bahwa pada saat pembuatan kolam itu ada warga di sekitar kolam yang istilahnya itu merawat tanaman yang baru ditanam. Inilah orangnya ini, Pak D. Agus istilahnya ya Pak D. Iya Pak ya. Betul kan? Ya. Jadi, terus kemudian kira-kira dengan adanya kolam di tempat saya, terus kemudian kehadiran saya di lingkungan Dusun 1 Pak D ya, Puja Basuki ya. Iya. Kira-kira gimana Pak D itu?
Maksudnya ya, itu yang pasti ada keuntungan Pak. Yang jelas berbagi ilmu. Oh, berbagi Ya, ilmu Pak De ya. Dulunya saya belum tahu, sekarang jadi tahu. Oh iya, ilmu apa Pak De? Ya? Ilmu apa misalnya? Ya ilmu yang cara itu mengembangkan ikan. Oh, nggak ikan. Cara pembenihan Pak De ya. Pembenihan ya. Sekarang minimal Pak De minimal tahu gitu Pak De ya. Yang dulunya saya nggak tahu kan, saya sekarang sudah mulai tahu. Mulai tahu, alhamdulillah. Terus apa lagi Pak De kira-kira? Terus malah saya menanam terong ini. Panen terong ini Pak De ya. Ininya sebenarnya manajemen hati ya Pak Subur. Iya. Manajemen hati, kalau di lingkungan aktif kan kita dikendalikan orang, kita diatur orang, kita mengatur orang. Iya. Kita mengatur orang. Kalau di Purna Bakti kan kita mengatur diri sendiri. Mengatur diri sendiri, mengatur keluarga. Itu mungkin kalau kita bisa apa ya, memanage seperti itu, mungkin itu ya kebahagiaannya itu di situ Pak Subur ya. Nah, kalau kita pensiun betul-betul ibadah kita waktunya lebih luang ya, lebih luang, terus kemudian pengendalinya itu di kita. Tapi kalau pada saat kita aktif, setinggi apapun jabatan kita pasti ada yang lebih tinggi lagi gitu, Pak Darmawan. Nah itu yang sangat membedakan ya antara kita masih aktif dan setelah kita Purna Bakti. Nah, jadi kalau yang disampaikan Pak Subur ini, kita yang masih aktif ini kayaknya pengen cepet-cepet pensiun juga. Nah, pengen cepet-cepet pensiun karena alamnya kayaknya alam yang menyenangkan gitu ya. Alam ya mungkin istilahnya ya bukan mengajari ya Pak Subur ya. Saya juga banyak belajar gitu ya Pak ya, dengan teman-teman yang sudah senior gitu ya. Di perbendaharaan ini kan banyak pengalaman juga teman-teman kita ini, kita banyak belajar. Intinya kalau menurut saya hidup ini udah apa adanya aja Pak. Nah, hidup ini apa adanya, nerimo, kita bersyukur apa yang sudah dikasih dari yang di atas itu aja. Target-target kita bolehlah kita ini mengejar target, tapi tidak usah terlalu apa ya, tidak usah, dalam bahasa Jawa itu tidak usah terlalu ngoyo. Kita lalui hidup ini, kita berteman dengan baik, kita dengan satu kantor, tetangga, dengan Purna Bakti kita, semuanya kita inilah berteman dengan baik. Intinya kita suatu saat membutuhkan mereka itu Pak. Karena kita makhluk sosial kan? Iya, makhluk sosial. Itu Pak Subur. Terima kasih Pak Darmawan atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya untuk diri kita dan untuk teman-teman yang menonton channel kita. Satu lagi mungkin closing statement. Hidup kita ini sebetulnya, makna hidup kita ini yang sesungguhnya ketika karya kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah itu aja sih Pak. Itu aja sih. Itu aja. Bahasa sederhana tapi harus kita pegang. Jadi teman-teman sekalian, ini keseharian kami hari ini. Teman-teman dari keluarga besar IPA 3 berkunjung ke tempat kami, Sobat Subur. Mungkin kesan-kesannya setelah berkunjung ke lokasi kami, gimana Mbak Ana kesannya? Ya, menyenangkan sekali di sini. Kita kembali ke alam, kita bisa panen dengan hasil dari tanaman di sini, dari pepaya, ikannya itu ikan emas. Terus itu patin, lele, nila, koi, dan lain sebagainya. Jadi kesannya gimana? Menyenangkan sekali. Jadi kita pingin sekali kesini lagi. Silakan Yulinza. Kalau Pak Yuli gimana? Ini jauh nih dari Tangerang kan? Dari Tangerang sih turut senang ya punya sahabat, punya usaha seperti yang sukses. Ini. Mudah-mudahan kedepannya sukses. Amin. Lebih sukses lagi. Lebih sukses lagi, lebih sukses lagi. Dan kita sahabat-sahabatnya mungkin bisa mengambil apa ya, hikmahnya atau pelajaran-pelajaran yang kita dapat nantinya dari Oke, begitu aja. Mas Heri gimana Mas Heri? Saya untuk saudara kita, rekan kita dari IPA 3, Mas Subur. Jadi ini sebagai role model. Ya, kalau betul. masa-masa seperti usia kita ini.
Eksekutif. Jadi usia Silakan, tua Pak. tapi kita masih Pak, jiwa muda ya. Ya, jiwa Kalau muda. Pak Ketua gimana Pak Ketua? Itu apa nih? Ketua kelas. Ketua kelas Kelapa 3 dan ketua OSIS di zamannya. Saya di sini merasa happy banget. Yang pertama, Mas Bro Subur ini mengajarkan kita bahwa usia produktif itu tidak ada batasnya. Ya, Justru usia itu dimulai di umur 55 tahun atau 56 tahun. Yang pertama. Yang kedua, saya banyak melihat peluang bisnis di sini. Beliau mengajarkan yang pertama bagaimana menghemat pakan untuk budidaya ayam kampung. Ayam kampung, bukan ayam kampung. Ayam kampung, di mana itu ada dedek dicampur daun Singkong. ketela batang ya, Iya. pohon singkong, daun singkong sama difermentasi pakai IM4 dan sedikit molase atau cairin gula sehingga dia akan menghasilkan pakan dan pakannya itu disenangi oleh ayam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat ada peluang bisnis bahwa berbudidaya terong itu cukup memakan waktu 2 bulan. Sudah bisa panen. 2 bulan bisa jadi Panen. uang. Nah, yang ketiga, saya sudah sering lihat seperti ikan ini, tapi 2 hal baru tadi yang saya baru dapat. Apa tuh? Alhamdulillah ya tadi pakan sama Terong. terong. Nah, kalau Kembali lagi terong ke ini kan terong. biasanya asin kan. Nah, itu thanks banget Mas Bro Subur. Mudah-mudahan bisa terus berkarya dan Amin. kita mohon izin kalau mau nyontoh boleh dong. Amin. Boleh dong. Boleh dong. Sukses selalu. Kita akan kembali setelah hari ini, akan kembali setelah saat ini. Itu Kan? sobat sekalian. Berikutnya kita tadi kan kita Kegiatan kita hari panen ini ini. kan, panen terong, Jangan lupa tadi kita juga udah nyeruit ikan patin. ikan patin dan ngambil sendiri, kan? Ngambil sendiri, nyeruit sendiri, terong sendiri, metik lagi gitu kan. Nah, bulan depan kita akan kembali lagi ke sini untuk panen pisang Cavendish. Sukses buat Itu Mas Bro. Sukses selalu. keseharian kita hari Ya. ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi silaturahmi yang akan kita jalin sampai sepanjang masa. Terima kasih. Sampai di janahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Subur, cuplikan atau testimoni dari Sobat Subur yang telah berkenan bergabung di dalam konten kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Sobat Subur, kalau pada 1 tahun yang lalu kami memakai pakaian dinas biru, celananya juga biru tua, sepatunya tentunya sepatu kantor Sobat Subur. Saat ini penampilan saya pasti berbeda Sobat Subur. Saya menggunakan pakaian untuk kegiatan di lingkungan kami. Ada kolam, pertanian, dan ada memelihara ayam dan sebagainya, yaitu sepatunya pun sepatu karet Sobat Subur. Demikian Sobat Subur, konten kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu saling mendoakan, kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kenikmatan, kebahagiaan, sehingga nanti menjalani sisa hidup kita ini kita barokah Sobat Subur. Demikian konten kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Subur sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nantikan konten kami yang berikutnya ya. Terima kasih.